Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu untuk profil aplikasinya. Sketchbook adalah aplikasi sketsa, melukis, dan menggambar yang dapat memudahkan siapa saja yang suka menggambar. Seniman dan ilustrator menyukai sketchbook karena memiliki set fitur kelas profesional dan alat yang sangat dapat disesuaikan. Semua orang menyukai sketchbook dari gangguan sehingga Anda dapat fokus menangkap dan mengekspresikan ide-ide Anda. Selanjutnya untuk tujuan dan metode. Tujuan tim kami memilih aplikasi sketchbook ini adalah untuk mengetahui metode apa yang digunakan pada studi kasus UX dan mengetahui pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Untuk metode pendekatan yang akan kami gunakan adalah design thinking pada aplikasi sketchbook. Dengan begitu akan lebih mudah untuk mengetahui pengalaman pengguna, dan dari banyaknya pengguna kami dapat mengetahui beberapa ulasan yang nantinya memberikan sebuah ide untuk kemajuan aplikasi itu sendiri. Pada tahap empati ini kami mencari tahu apa saja yang mempengaruhi dan kebiasaan pengguna dalam menggunakan aplikasi sketchbook. Yang pertama yaitu untuk hasil observasi. Dari hasil observasi yang kami lakukan, banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi sketchbook adalah orang muda atau orang dewasa yang menggunakan waktunya untuk hobi atau pekerjaan dalam bidang menggambar. Maka dari itu mereka cenderung menggunakannya dengan tujuan tertentu. Sketchbook ini adalah salah satu aplikasi yang memiliki banyak fitur dan pengguna dapat leluasa menuangkan ide kreatif ke dalam lembar digital handphone dengan sangat mudah. Untuk tahap empati selanjutnya yaitu user research. Kali ini kami mendapatkan informasi melalui ulasan pengguna pada aplikasi. Memang beberapa ada yang tidak nyaman setelah diupdate, dikarenakan beberapa fitur hilang atau berubah dan data aplikasi juga terlalu besar. Tetapi banyak juga yang memberikan ulasan bahwa pengguna merasa nyaman dengan fitur yang tersedia. Selanjutnya untuk tahap empati, ini empati map. Empati map adalah salah satu bentuk visual yang digunakan untuk mengartikulasi apa yang diketahui tim sebuah aplikasi mengenai pengguna, apa yang dirasakan, dipikirkan, dilakukan, dan yang dikatakan setelah atau sebelum mencoba sebuah aplikasi. Selanjutnya masuk pada tahap define. Dalam tahap define, kami juga perlu menyederhanakan informasi yang telah kami dapat pada tahap pertama. Dengan begitu, kami dapat mendefinisikan sebuah masalah yang dialami. Begitu juga dengan solusi yang akan diringkas pada tahap selanjutnya. Masuk pada persona. Di bawah ini adalah user persona dari salah satu pengguna yang sering menggunakan aplikasi dengan tujuan untuk mempermudah dalam hal pekerjaannya. Bagian bio, Tio adalah pekerja freelance designer jenis karakter anime, berumur 21 tahun, tinggal di Indonesia, dan menjalani rutinitas yang padat. Skenarionya biasanya Tio membuat desain potret karakter anime dengan menggunakan sketchbook karena mudah dan simpel. Dia juga sering mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan karena mendapatkan permasalahan untuk keluar dari proyek, harus mencubit layar dan tidak ada tombol untuk keluar. Pain pointnya, Tio biasanya menggunakan aplikasi pada saat mendapatkan pesanan desain, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan aplikasi sketchbook untuk mempercepat proses sketsa, pewarnaan finishing, karena mempercepat dan kualitasnya sesuai dengan ekspektasi. Prioritas permasalahan atau pain point. Pada hal ini, prioritas utama adalah kenyamanan pengguna, karena lebih penting untuk diketahui jika fitur yang tersedia pada aplikasi dan desain yang dirancang sudah memiliki kategori baik. Dengan begitu, pengguna dapat menggunakan kemudahan yang disediakan pada aplikasi dan dengan begitu dapat sebuah solusi. Pada tahap idea, dengan adanya data-data informasi yang telah didapatkan menunjukkan beberapa hal yang membuat pengguna tidak nyaman, dikarenakan data ekspor file lebih besar dan beberapa hal lain. Di
divide point. Dengan adanya data-data informasi yang telah didapat menunjukkan salah satu hal yang membuat pengguna tidak nyaman, dikarenakan saat akan keluar dari lembar kerja, tidak ada tombol keluar dari project dan kembali ke beranda awal. Selanjutnya yaitu solusi yang telah disepakati. Ada beberapa solusi yang mungkin dapat membantu pengguna, yaitu kami memberikan tombol keluar dan pada lembar kerja. Setelah itu menekan tombol, kami memberikan pilihan yang berupa seperti exit untuk keluar dari lembar kerja dan kembali ke beranda, save atau exit untuk menyimpan dan kembali ke beranda, dan cancel untuk tidak jadi keluar dari lembar kerja. Akan saya lanjutkan. Pada tahap prototipe kami akan menyusun beberapa ide yang sudah dibuat serta mendesain secara baik dan benar. Dengan begitu, para pengguna atau user dapat menggunakan fitur yang diberikan pada aplikasi, sehingga pengguna merasa nyaman saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada user journey. Dalam user journey, pengguna akan melewati beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dengan begitu, akan menciptakan pengalaman yang baik dalam aplikasi Sketchbook. Tahapan itu terjadi setelah pengguna membuka aplikasi, dilanjutkan dengan tampilan beranda dengan fitur yang tersedia. Lalu, jika pengguna akan memulai lembar kerja baru, akan klik icon tambah project dan akan memilih ukuran lembar kerja. Setelah itu, pengguna dihadapkan dengan lembar kerja dan memulai untuk menggambar atau sketsa. Setelah itu, tombol keluar dan kembali ke beranda akan tersedia. Tombol keluar bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi Sketchbook. Selanjutnya ada user flow atau flow chart. User flow atau flow chart. Nah, di sini saya dan teman-teman saya sudah membuat alur dari user untuk menggunakan sebuah aplikasi. Di sini ada beranda, lalu new project, lalu ukuran lembar kerja, sketsa, lalu keluar dari sketsa. Nah, itu ada tahap-tahapan yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kita juga mengantisipasi dari pengguna itu akan memilih lanjut ke tahap selanjutnya atau kembali ke sebelumnya. Lalu di sini ada wireframe. Wireframe itu yang kami desain, yang kurang lebih desain yang sebelumnya sudah ada dari sketchbook aslinya. Lalu kami menambahkan tombol keluar dari bagian tahapan sketsa. Nah, di situ ada tombol keluar. Sebelumnya dari aplikasi sketchbook belum memiliki tombol keluar. Jadi kita merubahnya sedikit dan memberikan pilihan, diantaranya ada exit, lalu ada save and exit untuk menyimpan dulu, lalu keluar kembali ke beranda, atau cancel. Cancel itu gunanya untuk tidak jadi kembali ke beranda, tidak jadi keluar dari lembar kerja. Nah, di sini ada mood board. Mood boardnya itu kami lebih mengubah sedikit warna agak lebih gelap, kayak dark mode gitu, kurang lebih seperti ini. Ikonnya juga saya ganti, yang tombol tambah project atau tambah lembar kerja, lalu ada menambahkan folder, itu sebelumnya hanya icon plus gitu aja. Kita ngubahnya jadi icon plus tapi ada sedikit kotak yang agak lumayan epic untuk dibuat icon. Lalu selanjutnya ada tombol untuk memilih ukuran lembar kerja, itu ada ikonnya sedikit, ya kurang lebih mirip seperti yang aslinya, tapi yang new sketch itu di sebelah kirinya ada tombol ke kiri untuk kembali ke pilihan sebelumnya. Di sini ada prototype. Nah, prototype di sini tuh sudah kami buat seperti wireframe yang kami desain. Wireframe itu yang kemarin kami buat
ya kurang lebih sama seperti aplikasi sketchbook. Lalu kami mengubahnya seperti kurang lebih ke dark mode, kayak mode gelap gitu. Nah, di sini ada prototype review. Nah, di sini prototype review untuk mencoba dalam pengujian yang sudah kami buat dari Figma. Sudah lumayan berhasil untuk percobaan pertama. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.